Selamat pagi, Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Tuhan dan Allah yang layak dipuji, disembah. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan, berikan kami kesempatan, anugerah kehidupan yang begitu indah. Kami percaya perkara yang baik Tuhan sediakan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Saya akan membacakan khususnya ayat 1-2. Tertulis demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara dikasihi Tuhan, setiap orang, apapun profesinya, tidak peduli kaya atau miskin, mempunyai masalahnya masing-masing. Dan itu termasuk kita, saudara dan saya. Kita punya masalah yang unik sesuai dengan keadaan kita. Ketika masalah muncul dalam hidup kita, adalah hal yang wajar dan manusiawi bila kita berfokus merenungkannya secara internal sebagai cara untuk mencoba memahami dan mencari solusi. Namun kita tidak boleh berlama-lama merenungkan masalah, karena semakin lama kita merenungkan suatu keadaan, maka kita akan semakin merasa tidak bahagia. Kita merasa stres dan semakin tertekan dalam jiwa kita. Selain itu, saudara, terlalu banyak berpikir atau merenung akan mengganggu kemampuan kita untuk memecahkan masalah, melemahkan motivasi, dan menambah kesedihan kita. Dalam menghadapi persoalan, kita perlu menjaga hati ini tetap tenang dan menguasai diri, serta mengambil langkah yang tepat. Dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 ini, tertulis tentang seorang ibu janda yang terjerat dengan hutang yang begitu banyak. Tidak main-main, 2 anaknya menjadi jaminan dari hutang itu. Suaminya adalah seorang nabi, tapi sudah meninggal. Yang luar biasa dari ibu janda ini adalah ia tidak mempersalahkan Tuhan atas masalah yang ia sedang hadapi. Padahal bisa saja muncul pikiran yang menyalahkan Tuhan, sebab suaminya adalah seorang pelayan Tuhan. Kesulitan akibat hutang itu tidak membuat ibu janda ini kehilangan iman pada Tuhan. Ia justru mencari Tuhan dengan menghubungi Nabi Elisa dan meminta petunjuk untuk menyelesaikan persoalan. Dari apa yang terjadi dalam perikop ini, ada beberapa rema yang kita dapatkan, khususnya tentang bagaimana sikap kita ketika berada dalam masalah yang berat. Yang pertama, saudara, datang pada Tuhan adalah solusi terbaik saat dilanda kesukaran. Ibu janda ini mencari pertolongan dari Tuhan, dan ia berjumpa dengan Nabi Elisa, seorang pelayan Tuhan. Dari Elisa lah ia mendapatkan petunjuk untuk mengerti langkah-langkah apa yang perlu ia lakukan agar keluar dari persoalan yang besar yang sedang melanda hidupnya. Saat kita mencari Tuhan, Tuhan dapat mempertemukan kita dengan orang-orang yang dapat memberikan nasihat
dan Tuhan dapat mengirimkan koneksi-koneksi ilahi untuk menyatakan mujizat pertolongannya bagi kita. Yang kedua, selesaikan masalah tanpa membuat masalah baru. Masalah hutang jangan diselesaikan dengan hutang. Apapun masalah, jangan cari masalah yang lain. Nabi Elisa memberikan solusi bukan dengan berhutang, tapi dengan suatu hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Akan ada tuntunan Tuhan yang akan kita alami saat kita mencari jawaban dari Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan masalah dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Yang ketiga, lakukanlah bagian yang mesti kita kerjakan. Seringkali Tuhan menghendaki kita untuk mengambil bagian dalam proses penyelesaian masalah. Karena itu jangan kita berdiam dan tidak melakukan sesuatu apapun. Bergeraklah dan kerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Saudara dikasihi Tuhan, dalam menghadapi masalah apapun yang sedang kita alami, jangan putus asa, tapi tetaplah beriman dan berharap kepada Tuhan. Selalu ada solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi, asalkan kita berserah dan taat pada pimpinan Tuhan. Tuhan akan menolong dan memampukan kita mengatasi segala perkara, dan kita akan dilepaskannya dari berbagai masalah dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam Engkau Tuhan, selalu ada harapan, ada solusi dan jawaban atas setiap persoalan hidup kami. Kami mau datang kepadamu, menyerahkan setiap persoalan yang kami hadapi, dan memohon petunjuk yang daripadamu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu bagi kami, singkapkanlah hal-hal yang tersembunyi, dan berikan kami tuntunan-Mu untuk mengatasi setiap persoalan dengan kuasa pertolongan Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, karena Tuhan berdaulat, Tuhan yang berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Di sepanjang hari ini Tuhan, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami masuk dalam penggenapan akan rencana-Mu yang baik. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.